This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah pemrograman web, praktikum pemrograman web. Ya, ingat bahwa waktu hari Selasa harusnya jadwal kita praktikum pemrograman web, tapi kemudian saya isi dengan materi praktikum desain. Ya, jadi hari ini adalah praktikum pemrograman web. Tapi sebenarnya apa yang akan saya bawakan pada hari ini itu penting untuk dua mata kuliah ini, ya, praktikum pemrograman web dan desain web. Ya, kenapa? Karena hari Rabu ya, saya sudah mengumumkan tentang tugas akhir Anda, ya, tugas akhir mata kuliah ini, bukan tugas akhir skripsi, ya, di mana Anda harus membangun aplikasi yang Anda rancang sendiri, ya, berbasis web pasti, dengan arsitektur service oriented. Jadi service oriented arsitektur, di mana front end dengan back end itu dibangun secara terpisah, ya. Nah, untuk itu Anda harus memastikan bahwa service Anda, back end-nya itu online, ya kan? Ya, tentu front end-nya juga harus online. Kalau misalnya layanan Anda harus bisa diakses oleh user Anda, tapi back end-nya ya juga harus online. Nah, selama ini dalam praktikum kita yang sudah online itu adalah materi-materi atau latihan-latihan Anda dalam mata kuliah praktikum desain web. Online-nya lewat mana? Lewat hosting gratis di github.io. Ya, jadi harusnya semua tugas Anda itu sudah masuk, sudah online di nama user Anda @github.io. Ya, termasuk nanti rancangan aplikasi dalam tugas akhir mata kuliah Anda yang juga harus online di .github.io tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan back end-nya? Nah, hari ini materi kuliah kita saya kasih judul, di absensinya mungkin bisa kelihatan di Anda, ya. Saya kasih judul production stage, ya, production stage. Jadi sebenarnya dalam workflow, ya, dalam workflow atau alur kerja web development itu ada aliran, ya, di mana kita mulai dari research, ya, research itu problem validation, user validation, ya, market validation. Tapi market validation itu baru bisa kita lakukan kalau dia sudah aplikasi kita sudah launching, sudah digunakan oleh user, baru kita bisa analisis marketnya itu ada nggak apa tidak, dia betul ada atau tidak. Oke, itu research. Kemudian desain itu user experiences dan user interface. Dari user validation Anda sudah dapat data untuk melakukan desain user experiences, ya kan, termasuk prototyping di dalamnya. Lalu Anda membangun user interface, itu tahap kedua. Lalu berikutnya adalah development. Anda coding, Anda bangun, ya, dari sisi front end, dari sisi back end. Lalu stage keempat itu adalah stage testing, ya. Jadi development stage, testing stage, dan production stage. Production stage itu adalah stage terakhir, di mana di situ aplikasi Anda sudah dibuat online, ya, sudah dibuat online. Jadi setelah development, dites, kemudian di online kan. Jadi sebelum online sebenarnya harus ada tes dulu. Tapi untuk fase testingnya di kuliah kita saya lompati, ya, saya lompati karena harusnya di mata kuliah yang lain Anda pernah dapat metode testing, ya. So nanti kita lihat kalau misalnya ini kan sudah akhir semester, karena ada edaran kalau nggak salah itu sudah berakhir di minggu ini, tapi kita masih punya utang 1-2 pertemuan lagi. Kalau misalnya masih memungkinkan, nanti saya kasih tunjuk bagaimana kita membangun testing untuk aplikasi web, ya, supaya nanti Anda bisa membangun tugas Anda, tugas akhir aplikasi Anda itu dengan menerapkan metode-metode testing. Nah, yang hari ini yang saya mau tunjukkan adalah production stage. Production stage itu adalah kita sudah waktunya untuk mengonline-kan,
Jadi istilah production dalam programming itu adalah dalam development ya. Jadi development sama programming beda. Ya, programming itu ngoding, programming itu bagian dari development. Development itu tidak hanya ngodingnya, mulai dari desainnya, tesnya, ya, sampai kemudian productionnya. Nah, ya sebenarnya enggak real production test, tapi saya cuma mau tunjukkan di mana Anda bisa online kan, karena di tugas ya lebih fokus kepada tugas Anda mengonlinekan semua tugas praktikum dan mengonlinekan back end dari tugas akhir Anda nanti, ya kan? Harus di-online-kan di server. So, hari ini saya mau tunjukkan bagaimana Anda mengupload, memindahkan dari stage development Anda ke production stage. Ya, sayangnya karena saya nggak bisa bikinin Anda satu-satu server. Ya, saya tes karena kapasitas dari server saya terbatas, mau divirtualisasi, saya tes bikin virtualisasi untuk Anda masing-masing sebenarnya, tapi makanya sempat lama ya, baru 4 atau 5 akun ya, 5 virtual host yang saya bikin, server saya sudah sempit ya. Performance enggak, jadi RAM sama prosesornya aman, tapi yang bermasalah adalah storage-nya ya. Jadi mudah-mudahan kalau Anda sudah upload semua, storage saya enggak sempit ya. Ada 22 mahasiswa di sini yang aktif ya, tercatat aktif ya, ada 2 yang enggak. Nah, itu kalau dibikinin semua nanti RAM-nya terbebani ya, RAM memori server saya terbebani, kemudian nanti arahnya juga ke storage. Nah, jadi saya nggak jadi bikinin Anda masing-masing satu server ya, harusnya bisa sih, secara teknis bisa, saya bisa bikin. Tapi pertama kapasitas server saya sudah agak sempit ya. Kedua, membuat 22 akun server itu juga lumayan, membuat 22 virtual host itu juga kerjaannya lumayan. Sementara saya dulu punya bisa bikin bash script ya, tapi sekarang udah lupa. Dan itu mesti belajar lagi kalau saya mau bikinkan supaya jadi otomatis. So, server production yang saya sediakan untuk Anda itu sifatnya adalah subdirectory, ya, subdirectory. Jadi diakses melalui satu host saja, ya, diakses melalui satu host saja. Misalnya, bukan misalnya, udah jadi, ya, pdasweb.click. Ya, ini saya sudah kasih kemarin di penjelasan tentang tugas akhir. Oke, jadi Anda punya host, ya, bukan host sebenarnya, Anda punya masing-masing punya subdirectory, karena hostnya cuma satu, ya, hostnya adalah pdasweb, ya. Tunggu, saya bukain ya. Saya present dulu. Oke, layar saya sudah tampil. Apakah layar saya sudah tampil? Oke, thank you. Ya, ya. Host yang akan Anda gunakan sebagai production server Anda adalah pdasweb.click. Ya, ini depannya nggak ada, depannya belum ada. Ya, nanti saya bikinin indeks deh supaya nanti masing-masing Anda kelihatan di sini. Ini di dalamnya ada 20 sekian folder, ya. Jadi Anda hostingnya di subfolder. Jadi kira-kira environment-nya itu sama dengan ya Anda yang pakai SAM.
Ya, Anda yang pakai SAM. Seandainya server saya memadai, ya, karena ini server masih kecil, belum butuh yang gede, ya. Seandainya server saya memadai, saya akan bikinin Anda satu kontainer satu user, ya, satu kontainer satu mahasiswa. Jadi Anda bisa tangani bebas di situ seperti sebuah server yang merdeka. Tapi sekarang Anda pakai ini aja dulu, ya. Misalnya ada 5, 10, 18, 01 misalnya, ya, ini. Nah, ini tandanya direktorinya kosong, ya, karena memang belum ada isi. Jadi sudah ada ruang untuk Anda, ya, menyimpan semua tugas praktikum. Mudah-mudahan cukup ya, karena space saya terpakai 75% udah. Nanti kita lihat apa saya upgrade apakah. Ya, 5, 10 misalnya, 5, 10, 18, 01 ini masih kosong, karena memang direktorinya masih kosong. Nanti Anda yang isi. Ya. Nah, hari ini saya mau tunjukkan bagaimana Anda mengisi. Tadi malam saya sudah ingatkan bahwa Anda download putih. Sudah? Ya? Sudah download putih? Put TTY. TTY itu teletype. Teletype artinya ngetik dari jauh. Sudah, oke, Calvina sudah, karena tadi subuh dia nanya. Yang lain, Calvina doang. William sudah, oke. Natasha oke, sudah. Evelyn sudah. Heidi sudah, oke. Filbert sudah. Berapa orang gitu yang sudah? Philips, oke. Ya, kalau ada yang belum dan tidak bisa ngikuti step by step pagi ini, saya ingatkan, kita nggak punya waktu untuk mengulangi. Oke? Ya, so, saya harap Anda ikuti step by step-nya hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup, ya, saya akan pelan-pelan. Oke, bagaimana Anda bisa mengisi folder ini? Ingat, ini directory ya, bukan host. Ya, seandainya host sih, Anda bebas, Anda bisa ngapain aja. Jadi, berhati-hati untuk upload, ya, pastikan Anda tes dulu, pastikan Anda sudah, aplikasi Anda, program Anda itu sudah tidak error, ya, baru Anda upload. Karena nanti resikonya servernya bakal down. Ya, down itu berarti semuanya bermasalah. Kemudian saya juga ingatkan, ya, karena Anda punya akses, saya akan kasih akses, masing-masing Anda punya akses. Hati-hati dengan aksesnya. Sebentar kalau saya suruh ganti password, Anda ganti password. Ya, kalau kemudian saya deteksi ada aktivitas ilegal, ya, entah Anda sebenarnya adalah seorang hacker atau Anda ditunggangi oleh hacker, saya nggak tahu, ya, karena hacker nggak ngaku-ngaku, ya, nggak ada tuh hacker bilang, oh saya hacker loh, ya, nggak ada. Nah, saya nggak tahu apakah Anda seorang hacker atau Anda ditunggangi hacker, kemudian aktivitas ilegal terjadi di server saya melalui akun Anda, maka semua direktori Anda saya hapus. Semua akun dan akses Anda saya hapus saat itu juga. Ingat ya? Ingat ya? Ketika ada aktivitas ilegal, entah itu Anda sendiri sebagai hackernya, atau ada hacker yang menunggangi Anda, ya, mungkin passwordnya kompromis, mungkin apa gitu ya, maka begitu saya deteksi, saat itu juga saya tutup semua akun. Ya, karena selama ini server saya itu akunnya cuma saya. Ya, akunnya cuma saya. Jadi kalau ada yang salah saya tahu. Ya kan, dan selama ini alhamdulillah aman-aman. Sekarang saya harus buka 22 akun. Ya. So, Anda harus jaga. Ya. Saya tidak peduli apakah tugasmu sudah selesai atau tidak. Ya.
Kalau terdeteksi ada aktivitas ilegal, karena server saya itu running system, sudah online, ya, kalau saya deteksi ada aktivitas ilegal di server saya tidak perlu deteksi, saya tidak perlu cari tahu ini di lewat akunnya siapa. Semua akun yang saya bikin itu akan saya tutup, dan semua folder saya hapus, semua direktori saya hapus, karena bisa saja ada bot yang tersimpan di situ. Paham ya? Oke? Paham dulu nih, ya? Saya udah ikhlas nih buka akun untuk Anda di server saya yang itu sebenarnya beresiko, ya. Setiap satu akun dibuka itu sebenarnya kita buka satu resiko, ya. Paham ya? Oke. Thank you, Calvina aja yang paham. Ya, begitu juga nanti database. Ya, database. Begitu ada aktivitas yang tidak normal, apakah itu di database Anda, apakah itu di database teman Anda, apakah itu dilakukan oleh Anda sengaja atau tidak, ya, atau dilakukan oleh pihak lain yang menunggangi Anda, ya, akibat kelalaian. Ingat, kalau Anda kemasukan intruder itu pada prinsipnya itu kelalaian, itu akibat kelalaian. Ya, begitu ada deteksi problem di server saya, maka semua akun yang saya bikin ini akan saya tutup. Ya, kemudian saya harus menghapus semua folder. Saya tidak peduli apakah tugas Anda sudah selesai atau tidak. Oke? Ya, jadi selanjutnya silakan Anda cari server sendiri. Karena Anda tidak bisa menjaga server saya, Anda harus tanggung jawab server sendiri. Ya, oke? Paham dulu ya? Ya. Oke. Sekarang ya, thank you semua yang paham. Kalau sudah install putih, ini saya ada di server nih. Ya, ini folder ini folder Anda semua. Ya. Kalau Anda sudah install putih, Anda akan lihat seperti ini, ya. Jalankan putihnya coba. Ya. Nah, untuk masuk ke server, Anda menggunakan remote access, ya, teletype mengetik dari jauh, TTY, ya. Aplikasi yang kita pakai sebenarnya banyak, ya, sebenarnya banyak. Tapi yang saya sering pakai dan termasuk secure adalah PutTty, ya, PutTty. Oke, kalau sudah ini sudah bisa buka seperti ini. Oke, kalau sudah silahkan Anda ketikkan IP address kita adalah ini. Ya, silahkan dicatat. Satu lima sembilan enam lima satu tiga enam satu dua sembilan. Yes. Ya, jadi kalau saya ping web.click, ya, dapatnya 15965136129. Sudah? Ya, jadi Anda taruh di sini. Sorry. 15965136129. Gitu ya. Nah, supaya Anda gampang, tidak perlu menghafal IP address-nya, ya, Anda bisa kasih nama di sini, set session, Anda kasih nama, misalnya namanya adalah server pweb
201. Misalnya ya, Anda kasih nama di sini. Server PWeb 206. Jadi nanti selanjutnya Anda tidak perlu ketik lagi IP address-nya. Ya. Jadi ketik IP address-nya dulu pertama kali saja, 159.165.136.129. Lalu kasih nama di sini bebas, hanya Anda yang punya kok. Ya. Ini misalnya saya kasih nama server PWeb 201, maka ini bisa saya save. Lihat, saya save. Ya. Ini ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda buka lagi putihnya, mau upload lagi, ya, Anda bisa klik ini, ya, namanya yang ada di daftar ini, lalu Anda ketik load, ya, atau bisa langsung open. Ya, kalau load nanti IP address-nya muncul di sini. Kalau di load nanti IP address-nya muncul di sini. Ya, itu. Langsung open saja. Oke. Ya, udah lihat layar ini? Anda ngikut ya, Anda ngikut. Ya, lihat layar ini sekarang Anda masukkan IP address Anda. Ya, saya pakai IP address-nya, ada IP address yang saya NIM Anda, nama user Anda. Saya pakai 17 itu nggak ada mahasiswanya ya, Priscilia itu nggak aktif di kelas ini ya. Jadi saya pakai akunnya ya. 510.18.017. Lihat, saya masukkan di sini 510.18.017. Oke, passwordnya sama. Enter di sini, ya, 510.18.017. Jangan kaget kalau Anda biasa pakai Linux, password itu tidak pernah tampil. Ya, jadi Anda ketikkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya itu masuk. Oke, sekarang saya sudah ada di dalam server. Apakah Anda sudah ada dalam server? Oke. Ya, sekarang Anda sudah masuk di server saya tuh. Ya, Anda sudah masuk di server saya. Nah, lihat di dalam sana, oh ya, yang pertama Anda lakukan adalah ganti password. Ya, yang pertama Anda lakukan adalah ganti password. Ada yang tahu cara ganti password di Linux? Ada yang tahu cara ganti password di Linux? Kalau Anda tidak ganti password, nanti ada teman Anda yang jahil, karena semua password sama dengan nama usernya, sama dengan NIM Anda, lalu kemudian ada di antara Anda, saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak ada, ya, ada yang jahil, kemudian Anda dikerjain, lalu, yes, ketik yes. Ya, lalu Anda dikerjain, lalu seolah-olah ada hacker masuk melalui akun Anda. Dan itu saya tidak mau tahu siapa penyebabnya, siapa pelakunya, dari akun siapa, semuanya akan saya close. Ya, saya harus mengamankan diri dengan bumi hangus. Ya, itu pertanyaan alat security itu, dia mau nyimpan SSH code-nya, SSH key-nya. Ya, jadi jawab yes. Sudah? Nah, ada yang ingat apa untuk ganti password di Linux? Sudah belajar sistem operasi? Mudah-mudahan dosen sistem operasinya ngajarin pakai Linux. Oke, Filbert, passwd, betul. Ya, jadi Anda ketik passwd. Ya, passwd, enter. Nah, dia akan minta password Anda yang sekarang. Password Anda yang sekarang masih sama dengan nama usernya, dan itu adalah NIM Anda ya. Jadi 510.18.017. Yang Anda ketik tidak akan muncul di layar. Lalu dia akan minta new password.
masukkan password Anda yang baru. Rahasia. Ya. Dia akan minta lagi retype dan ini knowledge base ya. Jadi dia ngasih tahu hampir tidak ada perbedaan antara password yang lama dengan yang baru. Ya udah, kita kasih masuk lagi deh. Nanti saya yang lupa. Oke, sampai ada pesan password update successfully. Ya, artinya Anda sudah berhasil mengganti password. Ingat passwordnya. Ya, oke. Peraturan pertama tadi adalah ketika ada yang menyalahgunakan akunnya, entah oleh Anda sendiri atau Anda ditunggangi, ya, maka semua akun mahasiswa akan saya hapus. Itu aturan pertama. Ya. Aturan kedua, catat. Saya tidak melayani keluhan lupa password. Jadi, kalau Anda sudah ganti password sekarang, catat key. Ya, tulis me karena ini hanya temporer, ya. Nanti begitu tugasmu selesai, saya periksa, maka saya akan hapus semua akun ini. Oke? Ya, kalau tugas sudah selesai saya periksa, jadi paling tidak awal Maret, ya, mungkin Maret saya sudah hapus karena saya mungkin selesai periksa Februari atau pertengahan Maret, ya. Begitu semua tugas selesai saya periksa, maka akun ini saya hapus. Jadi bocor pun nggak apa-apa, tapi jangan sampai bocor selagi Anda pakai. Catat. Karena saya tidak melayani ganti password. Ingat itu. Oke? Ya, saya tidak melayani penggantian password. Ya, Pak, saya lupa passwordku, Pak. No, masalahmu. Ya, kalau kau tidak bisa masuk, cari hosting. Oke? Cari hosting, banyak yang gratis. Jelas ya? Jadi, saya tidak akan terima keluhan lupa password. So, ganti passwordmu supaya tidak dijahili dan catat key passwordnya. Oke? Ya? Percayalah, kalau ada yang sampaikan keluhan di grup atau di forum, Pak, saya lupa password, itu tidak akan saya respon. Kalau kau tidak bisa masuk, berarti kau mesti cari hosting, ya, supaya aplikasimu bisa online. Sudah? Sudah ganti password? Oke, ingat, ya, ingat, catat key passwordmu. Atau jangan sampai kau lupa. Entah bagaimana caramu, yang penting jangan sampai kau lupa. Ya. Oke, sekarang coba lihat isi direktorimu. Coba lihat isi direktorimu. Bagaimana untuk lihatnya? LS, betul. LS min L. Oke, ada pweb 201 di sana. Ya, ada pweb 201. Sudah lihat? Ya, pweb 201 itu di mapping itu adalah simbolik link ke sebuah directory di host di web hosting. Jadi ada web hosting var www.pwebclick ya, HTML, kemudian ada NIM Anda di sana. Oke, abaikan saja itu informasi linknya. Intinya Anda bisa mengakses directory itu kan? Ya, coba kita tes dulu.
masuk ke direktorinya cd pweb 201. Oke, ini masih kosong ya. Sudah? Ya, sudah masuk ke direktorinya. Kita tes, kita coba bikin halaman indeks. Ya, halaman indeks supaya nanti tampilanmu tidak forbidden seperti ini. Ya, tidak forbidden seperti ini. Ini forbidden karena tidak ada indeksnya dan tidak diizinkan melakukan indexing directory. Ya, saya amankan supaya bukan direktorinya yang muncul. Jadi kita coba bikin indeks. Cara bikin indeks paling gampang, Anda ketik ini. Pico itu editor, ya, editor, text editor sama dengan Atom, tapi cara pakainya sedikit beda. Pico index.html. Kita bikin index HTML ya. Pico index HTML. Enter. Ya. Nah, Anda mau tulis apa di sini? Mau tulis HTML lengkap boleh, tapi nggak usah panjang-panjang dulu. Ya, nggak usah panjang-panjang dulu. Misalnya saya cuma bikin begini, H1, ya, welcome to my host. Ya, kemudian 510 18 017. Tadi 017 ya saya pakai ya. /H1. Oke, ini HTML singkat hanya untuk menutupi kita punya folder list dan tidak forbidden. Oke? Ya. Kalau sudah, untuk nulis kita pakai Ctrl O. Ini write out, ya, write out itu Ctrl O. Ya, menulis Ctrl O. Ya, file name to write index. Enter. Oke. Lalu keluar dari Pico adalah Ctrl X. Ya, ini Ctrl X, exit. Ini keluar dari Pico. Oke. Ctrl X. Sudah? Kalau kita ls, sekarang sudah ada index HTML di situ, kan? Sudah? Oke, sudah. Nah, sekarang kita tes. Coba Anda tes. Harusnya tesnya begini sekarang. 10.017. Ya. https pweb.click, p-web.click, lalu NIM Anda. Berhasil. Oke. Congratulations, Anda sudah punya web hosting. Walaupun masih subfolder. Ya. Sudah bisa dilihat di situ? Bisa. William berapa? 21. William 21. Saya pengen lihat 21. Oke, William Chandra House. Siapa lagi? Oke, Calvina 003. Oke, 003. Natasha 014. Oke, Natasha. Carlos 004. Oke, Carlos. Aman ya? Bisa ya?
Ya, ya, selamat Anda sudah punya web hosting. Oke, sekarang bagaimana kita memasukkan project kita ke dalam kita punya host, ya, ke dalam kita punya host. Nah, saya anjurkan Anda bikinnya satu-satu ya, jangan kalau di github.io Anda bikin latihan 1 sampai latihan berapa terakhir itu 1 kali posting ya, boleh saja sebenarnya seperti itu. Cuma nanti karena tugas akhir Anda kan nanti satu-satu aplikasi sendiri. Nah, mungkin itu saja dulu yang Anda kutak-atik. So, saya akan kasih contoh misalnya praktikum 1. Oh, tunggu, saya hidupkan dulu saya punya. Oh, enggak usah. Gini. Ya. Untuk siapkan kita punya praktikum 1, misalnya ya, saya kasih contoh praktikum 1. Ingat, Anda harus upload semua ya, praktikum 1 sampai praktikum sekian ya. Ya, servernya kan ada di sini punya saya nih. C users Sophia pweb 201 ada di sini ya. srp 1 HTML. Nah, ini ya, ada program 01, program 02, program 03, dan seterusnya ya. Ya, ini di SRP 1. Ya, ini di SRP 1. Nah, bagaimana kita memasukkan, tunggu dulu. Jangan ini contohnya berantakan. SRP 2. Oke, saya nggak ingat SRV 2 ini isinya apa, tapi nanti kalau sudah online, ini application. Tuh, ya udah, ini SRV 2 yang saya online-kan dulu ya, nanti Anda coba, Anda coba sendiri, caranya sama. Nah, SRV 2 saya lupa, yang pakai SRV 2 itu praktikum berapa, tapi ini sudah pakai CI, ya, ini sudah pakai code igniter. Ya, saya lupa di praktikum 5 kalau nggak salah kita sudah pakai code igniter. Ya, nah SRV 2 ini mau saya online-kan. Jadi pertama saya bikin saya bikin akun GitHub. Saya masuk ke akun GitHub saya, github.com. Ya, masuk. Sign in. Dia minta two factor. Sign in. Oh, dia minta two factor. Bentar. Anda harus aktifkan two factor supaya aman. Saya masuk two factor dulu, autentikator. Ini adalah one time password. Dia tiap 3 menit berubah. 5 menit ya, 5 menit. Oke, sudah masuk GitHub saya. Jadi satu project Anda bikin satu folder, ya, satu repo, ya. Atau misalnya repo praktikum 1 sampai 6 sampai 4 misalnya belum pakai apalagi namanya? Belum pakai framework, ya, belum pakai code igniter. Nah, itu boleh Anda satukan jadi satu repository ya. Yang tabel perkalian itu kan pertama ya. Nah, itu bisa satu repository saja.
Koneksi saya agak lambat nih. Meliana akses denied. Nggak salah password, Meliana? Meliana 023. Saya tes dulu Meliana ya. Saya coba login dari ini. New session. Oh, akses denied ya. Oke, sebentar. Wah, ini putus. Oke, sudah bisa Meliana ya. Coba Mi. Saya keluar dari sini. Meliana sudah bisa. Mungkin salah setting password pertamanya tadi. Oke. Sampai mana tadi? GitHub. Ini GitHub saya kenapa? Anda bisa masuk GitHub normal? Saya kok lama ya? Oke, udah. Nah, tadi di sini, mana tadi foldernya ini ya. Ya, ini yang ada di Docker ya. Ini adalah server saya yang online untuk SRV2. Ya, untuk SRV2. Oke. Nah, PWeb 201 SRV2 HTML. Ini saya bikin jadi repo. Ya, saya bikin dulu repository. Jadi saya bikin new repository. New repository. Itu kok lambat banget saya punya GitHub. Ini salah di mana ya? Apa Anda mengalami GitHub juga lambat begini? Tidak. Loh, kok saya? Loh. Dan saya tidak connect, saya tidak putus kan?
saya tidak putus, saya tetap bisa baca message Anda terakhir. Tapi GitHub saya gini nih. Ini salah apa nih? Wah, ini keterlaluan lambatnya nih. Ini salah apa ya? Apa ngaruh? Bentar ya. Saya ngilang di Meet dulu. Oke, oh. Ya. Nah, kita bikin repo baru. Misalnya, saya kasih nama SRV2. Ya. pweb SRV2. Ya. Kasih nama pweb SRV2. Optional. Public boleh, private boleh. Kalau private hanya Anda yang boleh akses, itu juga bisa. Tapi kayaknya ada batasan berapa private yang bisa Anda bikin. Oke, repository name-nya pweb SRV2. Anda ingat, bebas saja sih kasih nama. Ya, create repo. Tunggu 2 hari. Aneh, kenapa saya punya GitHub lambat begini? Oke, nah, ya, di sini ada panduan, ya, yang kita ikuti kalau kita bikin repo baru. Nah, kita punya apa? Kita punya repository yang sudah ada, ya. Kita punya repository yang apa? Yang sudah jadi, gitu ya. Ini pweb, kita ikuti ini ya, kita ikuti langkah-langkah ini. Git init, ya, git init, kemudian bentar ya, Anda ikuti aja. Ini kayaknya kalau kita ikuti semua nggak jalan. Jadi saya buka dulu repository saya pakai CMD, ya, pakai CMD Windows R, pakai tombol Windows R, ups, ya, kemudian ketik CMD di situ, lalu oke. Nah, masuk ke foldernya pweb 201, dir. Nah, itu SRV2, cd SRV2, cd HTML. Ya, ini isinya yang mau saya masukkan kan? Ya, ini isinya yang mau saya masukkan. Jadi, saya pakai git. Ya, git init. Ya, lihat, git init, enter. Oke. Ya, git init. Maka sekarang sudah diinisialisasi. Lalu, kita bikin gini. Ambil ini, git remote add. Git remote add.
copy, add-nya ya, git remote add origin sampai origin, nggak usah ambil websitenya, ya, nggak usah ambil websitenya. Oh ini boleh, ini sama kok. Ya, ambil sampai sini aja boleh. Ya, sampai sini satu baris itu ambil, copy, ya, taruh di sini. Tapi hapus yang belakangnya, nggak usah pakai .git. Ya, artinya kita ambil langsung repo-reponya di web. Oke, hapus .git-nya. Remote add origin. Oke. Nah, lalu kita bisa git add bintang ya kalau nggak salah ya. Git add bintang, semuanya dia add. Ya, lalu kita ambil git commit ini. Ya, git commit, atau dari situ Anda sudah bisa masukkan ke, apalagi namanya, bisa masukkan ke Atom sebenarnya. Pakai Atom sudah bisa push dari situ. Tapi saya pakai ini saja. Ya, git commit, first commit, oke. Ya, oke. Lalu kemudian kita push. Ya, git push origin. Nggak usah ambil mainnya kalau nggak salah ya. Coba ya, saya tes dulu ya. Git push origin. Oh, harus ada. Origin master, jangan main. Master. Ya, git push min u origin master. Kalau main berarti dia bikin branch baru. Nah, sekarang ditanya username for github.com. Waduh, ini saya mesti sembunyi nih ya. Dia minta password sebentar. Username-nya github.com. Ya. Dia minta password, jadi saya harus sembunyi. Bentar. Oh aman, tidak muncul di passwordnya sebenarnya, ya, biar saya tidak sembunyi. Salah, ulang, ya, salah. Ini email rupanya. Git push min u origin master. Sofian Taib. Loh. Waduh, nggak bisa masuk. Salah password. Kok bisa? Salah? Saya ganti password nggak ya? Sorry. Mati nih, jangan. Tunggu dulu. Saya salah password. Saya coba lewat Atom ya. Kalau di Atom kan password saya tersimpan, tapi
C users web 201 sabar SRP2 ya, HTML. Ini sudah siap publish, ya. Saya publish dari sini. Nah, tetap dia minta. Semoga bisa. Loh. Ya, kok salah sih? Ya, saya lupa, mungkin saya sempat ganti password atau gimana, atau sudah lama apa password, saya nggak tahu yang mana ya passwordnya. Saya nggak bisa masuk nih. Lagi ya, coba ya. Publish. Sama kejadiannya. Tapi sebenarnya kalau tadi ini bukan masalah password, sebenarnya ini sudah jadi, sudah bisa. Coba lagi ya. Aduh, masih salah nih. Sorry, saya lupa passwordku. Bagaimana caranya? Tunggu ya. 931. Saya buka profile dulu. Saya mesti ganti password karena saya lupa passwordku. Mana nih? Edit. Duh, gimana ganti passwordnya ini? Tunggu, saya sign out dulu ya. Sign in. Masalahnya saya selalu nyimpannya pakai reminder, pengingat password. Jadi kali ini saya harus buka dulu forget ya. Forget password, masukkan email saya, reset email. Oke, saya buka Gmail saya dulu. Minta lagi two factor. Ya, itu nggak apa-apa kelihatan begini karena nanti juga berubah 5 menit ke depan.
Oke, sekarang dia minta password baru. Password baru. Update. Oke, ini sudah saya tutup nih. Ini autentikasi lagi. Oke. Sekarang ini saya coba, saya dari sini ya, supaya Anda tidak bingung tadi. Saya coba lagi ini, push dengan password baru. Oke. Loh, kok? Loh kok? Apa sih? What's wrong? Nah, loh kok? Waduh, sorry. Saya nggak tahu ini salah apa saya punya GitHub. Yang jelas di sini saya bisa login dengan password itu, tapi kenapa saya web server 2? Aduh. Dan ini kenapa GitHub saya begini lambatnya? Ini lagi push. Dan tidak minta password. Apa yang terjadi? Saya bingung juga nih. Ya, ini sekarang pushing, lagi push, tapi tidak minta password. Tadi minta password ulang-ulang dimasukkan yang saya yakin itu tidak salah, kok malah nggak bisa masuk. Nah, ini kalau misalnya ya, ini berhasil, push-nya berhasil, ini satu aplikasi aja, komit pertamanya udah lama nih. Ya, karena memang tergantung dari berapa banyak file yang harus dia push. Tapi kalau sudah jalan sih tinggal push. Makanya Anda harus melakukan istilahnya atomic commit. Ya, atomic commit itu setiap satu function selesai Anda commit, ya, push. Setiap satu modul selesai Anda commit, ya.
ada error, Anda perbaiki, Anda tes, commit, push lagi, ya, itu namanya atomic commit. Jadi ya di push semua, ya di push semua. Sebaiknya satu folder ya. Yang praktikum 4 ke belakang karena belum pakai code igniter, Anda boleh jadikan satu folder. Tapi Anda harus dikasih tahu saya ya bahwa praktikum 1 sampai 4 itu ada di linknya ini. Di push semua. Ini lama nih karena, tapi saya masih apa? Jangan-jangan ini karena autentikasi nih. Tapi coba kita cek ya. PWeb SRV2 saya ada di sini. Oh, belum. Kalau sudah berhasil push, ini harusnya berubah jadi daftar file. Ini berarti dia belum push. Nah, nanti yang base URL-nya, ya, oke, pertanyaannya Jervin, Pak, yang base URL-nya itu mau dirubah. Base URL-nya itu dirubah setelah Anda pindahkan. Sebenarnya ada mekanisme pengaturan environment variable, ya. Ada teknik untuk merubah. Jadi gini, di server lokal kita membuat environment variable. Ya, di situ kita simpan base URL-nya, password database-nya, ya, username database-nya dan sebagainya itu di di komputer di server lokal. Di server production, ya, di lokasi Anda di di server yang online itu juga kita bikin environment yang sesuai dengan lingkungan production-nya. Ya, yang sesuai dengan lingkungan production-nya. Jadi nama servernya, nama apalagi namanya, nama usernya, nama database-nya, ya itu dibikinkan environment variable. Tapi untuk kasus kita di sini, itu Anda tidak bisa lakukan itu karena Anda tidak punya server. Ya, servernya punya saya. Yang kita bisa bikinkan environment variable pada server. Jadi namanya server environment variable gitu. Nah, Anda kan folder. Kalau saya yang mesti bikin, nanti banyak banget tuh environment variable. Ya, jadi apa boleh buat? Anda pakai manual dulu. Manual artinya setelah Anda ambil dari repository di Git, Anda edit. Ya, ini mau saya tunjukkan, tapi ini push-nya kok nggak jalan-jalan. Nggak bilang juga ada masalah, ini push saja nih. Mudah-mudahan betulan lagi push. Mudah-mudahan hanya karena banyak aja filenya jadi lama ya. Tapi harusnya tidak selama ini. Kalau dia sudah berhasil push, nanti kita bisa pull ke server kita. Nah, setelah di pull, baru kita edit. Ya, baru kita edit. Apalagi namanya? Dia punya base URL. Ya, gitu. Cuma memang agak repot. Setiap kali nanti ada update, Git-nya protes, yang ini berubah loh, karena kita ngedit kan, gitu. Nah, biasanya kita disuruh istilahnya di stash itu dibalikin ke setting sebelum diedit, baru kita pull lagi, edit lagi, agak repot. Tapi kalau misalnya kita menggunakan metode menggunakan environment variable, itu nggak perlu lagi. Karena variabel lokal sama variabel server lokal sama server production itu sudah masing-masing punya environment variable. Jadi ketika dia running di server production itu tidak perlu ada perubahan, dia langsung baca variabel environment-nya. Nanti gini, saya bikinin video ya, mudah-mudahan sempat. Saya bikinin video bagaimana kita setting environment variable. Untuk kondisi sekarang ya. Untuk kondisi sekarang, karena Anda punya folder masing-masing itu adalah directory saja, bukan server. Jadi Anda tidak bisa nge-set environment variable-nya. Seandainya jadi saya bikinin Anda masing-masing satu container, satu server, ya, masing-masing satu mahasiswa. Nah, di situ Anda bisa bikin environment variable.
Tapi kalau sekarang nggak bisa, karena saya yang mesti bikinkan environment variable, sementara Anda ada 22 orang. Ya, minimal satu variabel lingkungannya, variabel environment-nya, base URL, database host, database user, database name, database password. Ada 5 kali 22. Ya, bisa, tapi saya repot gitu. Ada masalah dengan GitHub saya nih. Sorry. Ada. Gini, ini karena apalagi namanya masih pusing dia, masih pusing kepalanya. Ya, saya kasih contoh di sini ya supaya Anda bisa langsung begini. Saya ambil dari GitHub saya yang mana yang saya bisa pull. Repository. Ini aja ya. Ini aja pweb movie. Ya, misalnya anggap bahwa Anda berhasil, ya Anda tidak ada masalah. Saya nggak tahu kenapa bermasalah dengan GitHub saya. Ya, misalnya Anda berhasil mengupload. Ya, nah ini pweb movie itu yang kemarin praktikum 9 desain web. Ya, misalnya ini adalah repo yang sudah jadi. Ya, mau saya taruh di SRP2 atau saya bikin folder baru, misalnya di sini. Mana server tadi? Ini ya. Aduh, putus nih. Ya, kalau oh ya, saya kasih tips dulu ya. Ini kalau dia putus begini, itu karena tidak ada aktivitas. Ya, ini tidak ada aktivitas sekian menit, dia langsung disconnect supaya aman. Jadi kita bisa akal-akalan begini. Lihat, kalau putus, ini saya restart session. Ya, root 510.18.017 ya. Tadi saya ganti namanya, ganti passwordnya. Mudah-mudahan tidak salah lagi. Oke, masuk. Nah, selagi online sudah on begini, ya, kita change setting. Ya, Anda pantau ya. Klik kanan di title-nya ini, kemudian kita change setting. Nah, di sini dia masalahnya nih, connection. Ya, ini sending of null package to keep session active. Jadi SSH putih itu kalau dia tidak aktif sekian menit, ya, maka dia akan disconnect, putus. Tadi kan Anda aktif sekian lama, maka disconnect. Supaya dia tidak terlalu cepat disconnect-nya, ya, maka ini kita bisa seconds between keep alive. Jadi keep alive itu kita punya terminal di sini itu ngirim data apalagi namanya packets yang dummy sebenarnya, ya, supaya server menganggap bahwa ini tetap ada koneksi. Kita bisa pasang di sini, misalnya kirim data setiap 15 detik misalnya, supaya nggak terlalu banyak. Ya, atau tiap 30 detik. Cukup. Ya, kalau dia misalnya sempat putus, kalau gitu perkecil, tiap 15 detik, tiap 10 detik misalnya. Ini kalau begini kita perintahkan, kirim data, ya, kirim paket data, dummy ya, tiap 30 detik, sehingga server menganggap bahwa klien yang ini tuh masih terkoneksi. Apply, nah udah, ya, aman. Jadi dia masih dianggap terkoneksi walaupun kita tidak ada aktivitas. Oke?
Sekarang saya masuk lagi ke pweb 201. Ya, ini saya misalnya bikin folder, ya, saya bikin folder mkdir, ya, movie. Misalnya ya, ini contoh ngambil Git yang sudah jadi. Movie, ya, saya bilang git init di sini. Oke, jadi tiap folder kita bikinkan git init, lalu saya bilang begini, git pull, aduh ini nanti sebentar masalah password lagi. Ya, ambil URL-nya begini, ini kan git.com Sofyan Taif pweb movie, copy, kemudian git pull ini. Lihat ya. Jadi git pull yang kita ambil adalah ini. Kemudian enter. Oke, sekarang dia download. Oh, kenapa? Ada indeksnya? Ah, salah. Sorry. ls. Oh iya, salah. Tadi saya git initnya salah tuh. ls min al. Ini, git initnya salah tempat nih. Ya, bukan. Saya belum masuk ke movie langsung git init, sorry. Ya, diralat. Jadi saya rm minforce.git. Tapi ini folder. Nggak bisa, ini directory. Saya pakai ini, mc. Ya, lalu MC itu ini Midnight Commander. Jadi ini ada tools ya, saya keluar dulu F10. Jadi kalau Anda mau edit ya, ada file manager yang bisa ngedit. Kita ketik MC saja di sini. Ya, saya hapus folder ini. Hapusnya adalah ini F8 delete ya. F8. Yes. Oke. Tadi salah ya. Kalau mau keluar dari MC F10 CD dulu, CD movie. Ya, CD movie, saya sekarang ada di movie, baru di sini saya git init. Oke, lalu kemudian saya panggil kembali yang tadi. Ini. Udah. Git pull. Ini, ya. Git pull itu untuk menarik file dari repository. Repositorinya kita ambil aja URL-nya seperti ini, jadinya seperti ini. Git pull https bla bla bla. Oke, nah ini sekarang sudah ada isinya di sini. Ya, itu sama dengan dari reponya. Ini reponya CSS, IMG, JS, Pages, Index HTML. Ini kan sama CSS, IMG, Index HTML, JS, Pages. Ya, itu. Sehingga kalau saya akses dari sini, ya, tadi 17, movie, ini. Ya, aplikasinya langsung running. 5, 10, 18, 0, 17, movie. Ya, jadi cukup Anda ambil saja dari repo, ya. Jadi simpan simpan filemu di repo di GitHub, lalu kemudian ambil dari server. Ya, tadi ada yang tanya base URL-nya dirubah, betul. Kalau kita mau ngedit, Anda pakai MC saja, MC. Ya, lalu cari file mana yang mau dirubah nih. Ya, ini misalnya indeks HTML-nya mau dirubah, Anda pilih, kemudian edit itu F4. Ini 4, jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah F1, F2, F3, F4, F5, F6, dan seterusnya. Ya, kemudian untuk edit kita ambil F4. Maka file index HTML akan diedit F4. Nah, sorry, ini hanya tanya pertama nih, 3. Kita pilih 3, MC edit 3. Oke, nah ini kita bisa edit. Ya, kita bisa edit file apapun. Kalau sudah misalnya ada perubahan, untuk save-nya F2, ya, untuk quit-nya F10.
Oke. Jadi F2 save, quit F10. Jadi kita rubah seperlunya. Ya, tadi batch URL sama db config ya, database config database. Jadi config sama config database itu yang harus Anda rubah. Oke? Oke, Calvino udah berhasil ya. Oke, aman, syukurlah. Ya, Bukan tinggal Pak, full, itu tadi ya. yang Bapak bilang salah taruh git-nya. Saya pas git pull langsung jadi, tidak kayak Bapak berhenti. Tapi sekarang saya punya SRV2 kosong, tapi gitku di luar sama saya punya yang sudah saya pull itu di luar juga Pak, nggak di dalam SRV2. Maksudnya SRV2-nya kosong? Enggak, filenya kan nggak pindah tuh. Ya begini Pak, saya kasih lihat Kina. Tunggu dulu, saya stop presenting dulu ya supaya layarmu bisa. Gini, saya nggak bisa lihat soalnya. Saya stop presenting dulu. Nggak kelihatan, kecil banget. Tunggu dulu, bagaimana kasih besar ini Olimpin? Kenapa? Ini Pak SRV2 aku. Terus ini indeks HTML ku. Ya, itu waktu git pull-nya di luar, waktu git init dan git pull-nya di luar, harusnya masuk dulu ke SRV2. Ini pas saya coba rm-f.git cannot remove.git is a directory. Ya, memang. Makanya pakai MC saja hapusnya. Oh, MC Ya. baru dihapus. Iya. Bentar ya. Contributing MD, index Hapus PHP. saja semua kan, kecuali SRV2-nya. Oh iya Pak. Ya, hapus saja semua. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda mau hapus dari MC? Saya share lagi ya. Saya present now. Udah tampil di layarku? Ups, saya tidak lihat. Oke, nah ini kalau mau ngedit ya, tadi saya lanjut ini. Ini kalau mau ngedit, kalau sudah selesai, kalau tidak ada perubahan, kita escape 2 kali juga dia keluar. Ya, escape 2 kali. Nah, kalau misalnya mau dihapus, ya, kalau mau dihapus, ini kita bisa insert ini. Tekan insert ya, insert untuk pilih. Insert. Semua yang kuning itu berarti terseleksi. Ya, lalu kemudian kalau mau dihapus, kita F6. Hati-hati ya. Ya, misalnya saya F10 keluar dari MC dulu. Ini. Ya. Saya di luar. Tadi Calvina itu salah di sini. Ya. Seperti saya, misalnya indeks HTML-nya mau saya hapus. Tadi kan SRV2 mkdir SRV2. Ya. Nah, cd SRV2 baru git init, baru git pull. Ya, git init baru git pull. Jadi kalau misalnya cd 2 kali naik keluar ya, ls. Nah, mau dihapus nih SRV2 misalnya nggak jadi pakai. Kita pakai MC saja, karena kalau rm itu kan menghapus directory nggak bisa. Kalau hapus directory itu rmdir, ya, rmdir. Syaratnya directory-nya harus kosong. Repot kan, mesti ngapus file dulu, padahal ada sub-dir-nya misalnya. Nah, saya lebih suka pakai MC. Terus pilih SRV2. Ya, kalau cuma satu bisa langsung F6. Ya, F8, maaf. Ya, F8. Tapi kalau banyak kita bisa insert. Insert. Ya, insert itu memilih mana yang mau dihapus. Ya. Oke, jadi hati-hati. Kalau dia kuning berarti lagi terseleksi.
Nah, saya mau SRP2-nya mau saya hapus, F8. F8. Yes. Maka SRP2 dihapus. Sama, .git juga tadi kan dihapusnya pakai itu kan. Jadi MC Anda boleh pakai, itu nyaman banget. Ya, nyaman untuk mode teksnya. Oke? Saya lihat dulu, apakah Git saya... Oh, ini masih bermasalah, Anda bisa pushing dia. Ya, ini nggak bisa nih. Ya udah, kalau ada, Anda coba saja ya, saya nggak tahu akun Git saya apa masalahnya, sampai nggak bisa push. Tapi prinsipnya seperti itu. Ya, Anda bikin server dulu, bikin mkdir dulu, mkdir misalnya SRV1 misalnya ya, mkdir SRV1, kemudian Anda masuk ke SRV1, masuk dulu. Ya, masuk dulu, baru git init di sini. Oke, baru Anda git pull repo yang mana. Oke? Lalu kalau sudah Anda bisa edit, apa yang mesti Anda edit? DB config database, kemudian config base URL. Nah, terakhir mudah-mudahan waduh ini sudah mau jam 10, mudah-mudahan tidak ada kuliah ya. Saya mau tunjukkan untuk database. Di mana database Anda simpan. Ya, di mana database-nya Anda simpan. Sayangnya tidak bisa saya demo sampai connect nih, karena apa? Ini pushing-nya masih bermasalah. Nanti saya periksa, kalau tidak nanti hari Senin ya, Senin kita kelas pemrograman web. Senin kalau nanti saya perbaiki, kita lanjut ya. Tapi mumpung sekarang masih ini, saya kasih tunjuk dulu bagaimana untuk database-nya. Ya, ini tadi saya sudah berhasil git pull ya, dan sekarang movie sudah ada di 5.10.08.17, ya kan? Nah, sama nanti aplikasimu juga seperti itu. Database-nya, Anda aksesnya di sini, moon, ya, moonmostday.com. Server saya semua servernya saya kasih nama apa? Benda angkasa. Ya, untuk database saya simpan di bulan, gitu ya. Jadi hostingnya ada di bumi, Earth, ya, kemudian database-nya ada di Moon. Ada lagi yang mana ada di Mars, ada di Jupiter, ada seperti itu server saya. Ya, ini sekarang untuk database ada di moonmostday.com. Oke, ya. Nah, Anda masuk dengan IP address dengan NIM Anda 510.18.017, ini contoh. Ya, passwordnya sama 017. Go. Ini pakai phpMyAdmin. Ya, ini dia. Oke. Nah, sekarang ada ganti password nggak di sini? Yang setahu saya ada. Ganti password. Anda cari di mana ganti passwordnya, ya. Dan sebaiknya langsung ganti password. Di home, ini sudah home. Tuh, saya lupa, saya lama nggak pakai PHP sudah lama nggak pakai phpMyAdmin, jadi nggak ingat di mana saya bisa ganti password. Anda cari lah. Ya, usahakan pertama ganti password, karena password Anda itu sangat-sangat terbuka. Ada G-Link-nya, saya ingat kok ada ganti password di sini. Di general, oh ya benar, ya ini ganti password Anda, langsung ganti password ya. Nah, kemudian Anda cuma punya hak satu database, ya, Anda cuma punya hak satu database, jadi nanti tabelmu di dalam sini,
Ya, jadi misalnya PWeb Hotel, ya PWeb Hotel itu masukin semuanya ke tabel ke database 510.18.017. Jadi nanti database-nya masuknya ke sini. Ya, jadi kalau untuk tabel baru langsung tabelnya masuk ke Anda bikin tabel barunya di sini. Ya, bikin di lokal, kemudian ekspor jadi SQL, kemudian import masuk ke database Anda. Database Anda cuma satu ya, jadi Anda bisa bikin banyak table di dalamnya, tapi hanya satu database. Ya, jangan pakai tes. Kalau pakai tes itu memang terbuka untuk umum, tapi nanti bisa dijahili sama temanmu yang lain. Oke, ini akses database-nya. Maka kalau Anda sudah ganti password, berarti nanti DB user-nya adalah NIM Anda, ya, database user-nya NIM Anda, database password-nya Anda, ya, apa yang Anda baru ganti, kemudian database name-nya adalah ini sama dengan NIM Anda, ya, database host-nya saya taruh di sini, MoonDB. Database host. Ya, Anda catat ini, saya taruh di chat. Ya, database host-nya adalah MoonDB. Oke? MoonDB itu nama kontainer. Ya, nama kontainer dari server database saya. Jadi Anda ngaksesnya di kontainernya, bukan di IP address-nya. Jadi dia sebenarnya di belakang. Ya, tidak lewat depan, kita lewat belakang. Kalau Anda sebut MoonDB, itu berarti lewat belakang. Ya, Anda nggak tahu IP address-nya server database saya berapa, kan? Ya, nggak bisa diakses dari depan untuk alasan security. Oke? Ya, itu dulu. Nanti kalau ada koreksi, ada perbaikan, ada tambahan, kita bahas lanjutan di hari Senin. Ya, hari Senin kita ketemu di kelas teori, teori. Sementara teori untuk pemrograman web itu sudah nggak ada, sudah selesai sampai web service, ya web service post. Jadi masih bisa pertemuan satu kali. Tadinya sih saya mau ngisi, atau kita isi jadwalnya dengan dengan desain web ya. Nanti saya sesuaikan saja. Ya, karena pertemuan kita minimal 14 kali soalnya. Tapi untuk pemrograman web itu sudah 15, pertemuan ke-15. Jadi nanti kita jadwalkan sebagai mata kuliah desain web saja. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu sebelum saya akhiri? Ini ya, config. Jadi yang Anda rubah itu pasti base URL ya, di config PHP ada base URL Anda rubah, kemudian ada database PHP ini. Ini saya copy dulu. Ups, salah. Ini ya. Copy. Nah, nanti, jadi settingmu akan seperti ini ya. Setting di server ya. Jadi seperti ini. Ya, MoonDB. Ya, username-nya menjadi Mimu 51018. Ya, passwordmu yang berubah. Ya, saya nggak tahu kamu gantinya apa. Ya, toh? Saya nggak tahu kamu gantinya apa. Kemudian oke,
dan database-nya sama dengan NIMU 5.10.18. Ya, memang ribet ya, memang agak ribet karena bukan Anda yang punya server ya. Saya sudah coba bikinin Anda server, tapi baru 5 ya, baru 5 host yang saya bikin itu sudah ngos-ngosan nih, saya punya server sudah sempit, sudah sesak ya, RAM-nya yang sesak dengan storage ya. Apalagi kalau masing-masing mesti dibikinkan MySQL sendiri, dibikinkan database MySQL database sendiri. Waduh, itu sudah betul-betul nggak bisa lagi. Ya, karena server saya pakai VPS yang sesuai kebutuhan. Nanti ketika saya butuh lebih besar baru saya upgrade. Ya, itu baru 2 kali upgrade. Oke, jadi nanti settingmu di sini ya, di database config ini, itu jadinya seperti ini. Ingat MoonDB ya, MoonDB, kemudian username-mu, ya, database-mu sama, dan password-mu. Oke? Ya, saya upload sebentar ya. Oke? Ya, base URL. Jadi kalau base URL-nya ini ya, di sini ya. Base URL itu kan di sini tempatnya. Config. Ini ya. Ini config base URL, saya copy ini. Jadinya kan begini config base URL-nya nih. Ya, ini. Nah, tadi yang ada movie-nya. Oh, ini. Ini. Base URL-mu jadi begini nih. Ya. Service Anda apa? Service nama app ya, ya kan? Nama app untuk tugas akhir. Ya kan? Base URL-nya jadi seperti ini. Oke? Ini config/config.php. Yang ini adalah config/database.php. Oke? Ya, ini Anda catat. Ini base URL-nya. Oke, so Anda sudah siap, ya, sudah bisa pakai servernya. Minta maaf, saya cuma bisa sediakan directory, nggak bisa sediakan satu-satu. Pengennya saya sih satu kontainer, satu masing-masing Anda, tapi serverku kodong tidak mampu. Ya, saya mesti upgrade, masa upgrade hanya untuk 2 bulan, ya, terus nanti dibalikin lagi, repot. Oke, ini bukti. Ya, ini bukti bahwa hostmu itu sudah ready kok untuk running. Ya, bisa diakses. Anda bisa coba akses ini dan bisa lihat. Oke, jelas ya? Ya, nanti saya coba simulasi lagi, terus kalau sudah bagus, kita bahas lanjut di pertemuan hari Senin. Ada pertanyaan terakhir? Sebelum saya akhiri, udah lewat banget nih waktu Anda. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu dulu ya. Anda silakan coba. Mudah-mudahan tidak ada masalah seperti saya, tidak bisa posting, tidak bisa push, ya, tidak bisa masuk ke, masalahnya masuk ke GitHub-nya. Saya nggak tahu salahnya apa, padahal saya baru saja ganti password dan passwordnya saya ingat. Gitu. Ya, oke, mudah-mudahan di Anda tidak masalah, tapi pada prinsipnya langkah-langkahnya kurang lebih sama. Ya, nanti besok Anda jadi developer web juga nanti akan seperti itu kurang lebih. 1G, kita cuma melewati staging, testing ya, stage testingnya.
Oke? Kalau tidak ada, saya kira itu dulu untuk hari ini. Ya, sampai ketemu hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.